Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tunda, Jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema hobi kok ngutang. Nah ini nih, saya salut kepada orang-orang yang pemberi utang. Betul. Di mana dia memberikan kelonggaran waktu. Ya bolehlah, enggak apa-apa. Kan pandemi, nanti aja lah. Ini orang-orang yang luar biasa. Bahkan kan kalau memberi utang aja pahalanya 18 kali lipat. Masya Allah. Kalau bersedekah 10 kali lipat. Ya. Kalau memberi utang 18. Terus dia tuh apa lagi? Kasih waktu. Iya. Tapi gini, ini pertanyaannya menjadi perdebatan. Dalam Islam itu sebenarnya ada waktu maksimal nggak sih kapan seseorang bisa melunasi utang-utangnya? Sampai kapan? Apakah setahun, 2 tahun, atau sebulan, 2 bulan? Terus lebih baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang nih kalau ngutangin orang nih? Apa bagaimana, Bib? Karena kalau takutnya kita kan mencegah kebiasaan dan terlalu. Ada inflasi. Kalau ngutangin orang 10 juta, 20 tahun kemudian 10 juta itu enggak sama dengan 10 juta tahun ini. Benar, mohon izin, Bib, penjelasannya. Tafadhol, Bib. Baik. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Ya, Bib. Bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi tadi pertanyaannya adalah ada nggak waktunya maksimal ya kita berhutang ya, atau kalau seorang yang punya piutang ada nggak batas maksimal saya kasih hutang sama kamu gitu ya. Tadi di awal saya sudah menjelaskan ya bahwa di dalam Islam itu yang namanya hutang atau al-qardu itu termasuk di dalam al-uqud at-tabarru. Jadi akad-akad yang sifatnya adalah sosial ya. Para ulama menyatakan bukan hanya al-aqdu al-uqud at-tabarru tapi juga khusus untuk masalah hutang itu disebut al-aqdu al-irfaq. Akad yang akadnya didasarkan atas belas kasihan. Jadi ingat nih, kalau kita mau ngutang tuh ingat nih kita dikasih belas kasihan orang gitu ya. Nah jadi jangan sembarangan kalau kita mau berhutang. Nah karena dia berdasarkan pada belas kasihan, maka jumhur ulama ya dari 3 mazhab ya, yaitu mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal itu menyatakan tidak boleh ada batas waktu. Ya. Begitu Ustaz Maulana, itu jumhur ulama. Tapi Imam Malik menyatakan boleh begitu ya, ada dalilnya. Nah, pertama saya ingin sampaikan kenapa jumhur ulama menyatakan nggak boleh itu ada batasan waktu kalau orang berhutang. Karena berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 280. Di dalam surah Al-Baqarah 280 dikatakan wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang itu punya masalah, usrah, dia lagi kesulitan, dia lagi kena musibah, dia nggak sanggup bayar gitu kan, fanadhiratun ila maisarah. Maka wajib hukumnya orang yang ngasih hutang untuk memberikan tenggat waktu, dikasih kelonggaran gitu ya. Jadi jangan dipaksa gitu kan. Nah bahkan lanjutan ayat itu lebih ini lagi, wa antasaddaqu khairul lakum, tadi Ustaz Maulana sampaikan. Kalau kita misalnya punya piutang sama orang, lalu kemudian orang itu nggak mampu, kita sedekahkan, itu khairul lakum, lebih bagus bagi kalian. Sampai di dalam satu hadis dikatakan ada seorang Bani Israel yang nggak punya amal soleh apapun. Ketika ini mau masuk neraka ditanya sama Allah, masih kamu ingat nggak ada satu amal yang kamu lakukan? Dia bingung, nggak ada ya. Coba diingat-ingat. Akhirnya dia bilang, saya itu punya satu sifat. Kalau ada orang miskin datang sama saya yang ngutang, kalau dia nggak mampu, saya bilang sama anak buah saya, udah biar kasih kelonggaran. Kalau nggak mampu juga, ya sudah disedekahkan aja. Karena itu kamu masuk surga. Luar biasa itu orangnya. Nah maka di dalam fikih, hendaknya kita kalau Mas Fadli mau ngutangin orang, hitung dulu nih orang kira-kira bisa bayar apa enggak gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa bayar, udah sedekahin aja atau bantu semampunya. Kenapa? Karena dalam hutang piutang itu tidak dibenarkan ada batasan waktu. Jadi kita harus memberikan lalu kemudian siap-siap untuk ini. Tapi sekali lagi ingat, kita harus ngubah perspektif ya anak-anakku sekalian, bahwa seringkali ini kan uang saya, ini kan uang gue gitu kan. Kenapa nggak bayar? Kita harus ingat bahwa uang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tidak mampu lalu kemudian kita bantu, maka luar biasa balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang yang ngutang juga punya adab, yaitu apa? Haram berhutang kalau bukan darurat, bukan ihtiyajat ya. Dengan itu yang punya hutang, yang berpiutang, dua-duanya aman. Tadi berlanjut tadi pertanyaan dari Mas Fadli. Apakah bisa mengutangkan emas atau benda dibanding uang? Karena takutnya nilainya kan turun. Baik.
Boleh saja. Jadi misalnya kita berhutang misal barang, mobil atau apa boleh. Boleh. Nah, tapi sekali lagi tadi ya Ustaz Syam juga sudah sampaikan tidak boleh kemudian terus ada riba di situ. Nah, itu yang salah. Takut ada ribanya. Kalau riba itu yang Jadi kalau misalkan ada orang berutang emas 23 gram, 23 karat, bukan gram ya. 1 gram tapi karatnya 23. Kemudian kita bayar 1 gram karatnya 24, bisa? Oh, kalau dilebihkan itu dapat pahala. bagus. Bahkan sunnah Rasul. Tapi nggak boleh diakad di awal Ustaz Maulana. Oh, nggak boleh diangkat kayak nanti kalau bayar jadi riba. Iya, oke kita lanjut lagi. Makasih banyak Habib atas penjelasannya. Nah sekarang bagaimana nih buat Ustaz Maulana, mohon izin. Apabila kita sering ngutang sama orang, pas kita punya uang kita mau bayar orangnya udah nggak ada. Apakah itu dibilang mungkin orang ini menganggap kitanya lunas? Alasan itu. Enggak, itu pencortannya. Hari ini masih ada orang nggak ada bisa dilihat. Itu kan pertanyaan. Alasan. Maaf ya Bin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena kebaikan orang yang berutang itu karena memberi hutang. Tapi pemberi utangnya. Tapi yang luar biasanya, jikalau yang berutang itu punya akhlak, punya niat untuk membayar. Dan ketika ada niat untuk membayar, ternyata orang yang mau dibayarin utang itu tidak tahu keberadaannya. Subhanallah. Waktu itu di sekolah ambil gorengan 3, terus ngakunya 2. Berarti 1. Kemudian reuni, dia cari ibu kantin, udah tidak ada, udah ganti kantinnya. Nah, itu persoalan. Ini contoh keseharian. Kalau biasa, itu baru sadar dia punya utang. Aduh, bisa nggak? Caranya gini. Cari ahli warisnya dulu. Ada nggak ahli warisnya? Kita bayar kepada ahli warisnya. Karena itu bagian daripada harta peninggalan orang yang punya utang itu. Artinya pemberi utang, entah itu sudah meninggal atau tidak tahu keberadaannya. Kira-kira ada nggak ahli warisnya? Kalaupun tidak ketemu dengan ahli warisnya, maka cari. Kalau tidak ada, maka mohon maaf, bayarlah utang itu dengan cara bersedekah. Aku bersedekah senilai ke masjid senilai dengan utang yang saya pernah utangi sama orang. Dan saya niatkan pahalanya untuk memberi utang. Tapi dengan catatan, kalau orangnya datang, harus tetap bayar utang. Aku punya utang 10 juta. Oh kalau begitu nggak ada orangnya, aku bayar aja dengan nyumbang ke masjid. Kalau nanti tapi kalau dia datang, nggak boleh berkata, oh maaf, utang saya sudah lunas lah. Kapan lunasnya? Saya kan sudah nyumbang di masjid dengan niat kamu. Tidak boleh. Karena utang itu bisa selesai dengan 2 cara. Ya. 2 cara utang itu bisa lunas. Yang pertama, utang itu akan lunas dengan membayarnya. Yang kedua, utang itu akan lunas dengan keridoannya. Bayar atau ridha. Anda bayar, betul Anda bayar dengan bersedekah. Tapi belum tentu ada ridhoanya. Jadi butuh keridoannya orang pemberi utang itu untuk mengatakan iya. Nah, itu yang terbaik. Maka dalam hal ini utang tetap utang dan akan dibawa mati, dan utang dibawa mati itu tidak akan terbayar dengan dinar dan dirham, apalagi rupiah, apalagi dolar, tidak akan dibayar dengan ibadah-ibadah kita. Nauzubillah. Maka solusi yang terbaik, bayar utang dengan mencari ahli warisnya, bersedekah dengan niat orangnya, tapi kalau dia datang bayar. Dan yang ketiga, solusi yang terbaik adalah berbuatlah amal sebanyak-banyaknya. Beribadahlah sebanyak-banyaknya. Jangan sampai puasamu, hajimu, sholatmu menjadi pembayar utang di hari kemudian. Karena tidak akan mungkin bisa dibayar utang dengan dinar, dirham, apalagi rupiah. Tapi dibayarkan dengan amal perbuatan. Berbanyak amal perbuatan kita. Karena kita tidak tahu berapa gorengan yang kau sudah ambil waktu di SD, di SMP, SMA. Pikirkan itu. Pikirkan. Kita dulu bilangnya orang yang suka begitu sudah remaji. Apa itu? Sudah dahar 5 ngaku siji katanya. Makan 5 ngaku cuma 1. Dahar 5 ngaku siji. Saya itu disingkat punya kantin di sekolah, rugi terus. Aduh, tapi ini kita bicara masalah tentang utang. Kan kalau seandainya orang ini kan minta, mungkin ada yang namanya karena gini, sebenarnya gini, kita harus maklumi, yang namanya utang itu perlu keniat, perlu semangat.
berarti kita butuh doa. Nah, itu dia. Kita mungkin mau tanya sama Ustadz Syam. Ya, siap. Ada nggak nih mungkin wiritan atau doa atau zikir apa ini yang bisa dimudahkan sama Allah ini untuk kita membayar hutang dengan kita Masya niatkan Allah. seperti Zikir itu. amalan, Ah. pelunas utang. Pelunas hutang. Kalau begitu jamaah, siapin catatan. Iya, mohon izin Ustadz Syam, silakan tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kembali Habib Nabi Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Tidak akan ada habis-habisnya kalau kita membicarakan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus hari ini kita membicarakan juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan tidak menyukai sahabat yang bermalas-malasan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah masuk ke dalam Masjid An-Nabawi. Pada saat berada di Masjid Nabawi, terlihat ada seorang sahabat Ansor yang sedang murung dan tinggal di dalam masjid. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, wahai Abu Umamah, ya Aba Umamah, wahai Aba Umamah, apa yang membuatmu tinggal di masjid sedangkan ini bukan waktu sholat? Apa yang membuatmu sendirian di sana merenung seperti orang kebingungan? Maka Abu Umamah pun menjawab, ya Rasulullah, memang saya dalam keadaan bingung karena terlilit hutang. Maka Nabi SAW memberitahukan kepada Abu Umamah dengan mengatakan, maukah engkau aku ajarkan satu kalimat atau satu doa yang jikalau engkau mengamalkannya maka Allah akan menghilangkan kebingunganmu dan Allah akan membantumu untuk membayarkan hutang-hutangmu. Maka Sayyidina Abu Umamah mengatakan, ya tentu ya Rasulullah, saya membutuhkan doa tersebut. Maka Nabi SAW mengajarkan doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ada makna tersirat dalam doa ini ketika Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Umamah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kesedihan dan kekhawatiran, keraguan-raguan, kekhawatiran akan masa depan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Saya memohon kepadamu perlindungan daripada kelemahan dan kemalasan. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Saya memohon kepadamu daripada kebakhilan, dan aku memohon kepadamu ya Allah daripada terlilit hutang dan dizalimi manusia, direndahkan, diremehkan oleh manusia. Nabi SAW memasukkan redaksi kemalasan di sana. Artinya Nabi mengingatkan Abu Umamah, kalau engkau ingin dibayarkan hutang oleh Allah Subhanahu wa taala, mestinya engkau tidak tinggal duduk diam di masjid saja, tapi engkau mesti keluar rumah agar terhindar dari kemalasan dan engkau sanggup untuk membayar hutang-hutangmu. Itu doa yang pertama, insya Allah sudah populer di masyarakat atau di jamaah. Nanti diposting juga di sosial media Islam itu Indah. Yang kedua, perbanyaklah membaca doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali engkau yang memudahkannya. Jadi jangan juga nganggap remeh, nanti aja bayarnya, ada kok ini, ada kok buat ini. Tidak akan ada kemudahan kecuali Allah yang memudahkannya. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kesedihan pun Allah bisa konversi menjadi kebahagiaan. Kebahagiaan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan semuanya bagi kita. Apa yang dimaksud dengan wirid? Wirid itu adalah doa atau zikir yang kita tentukan jumlahnya dan kita tentukan waktu pengamalannya, maka disebut dengan wirid. Kalau ada orang setiap hari membaca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan dan seterusnya tadi, atau Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, setiap habis sholat dia baca 3 kali, setiap habis sholat sunnah dia baca 3 kali, atau setiap tahajud dia baca 7 kali masing-masing, maka itu disebut dengan wirid. Apa itu wirid? Sesuatu yang didawamkan, sesuatu amalan yang diistiqomahkan, diamalkan agar menjadi sesuatu yang tidak terlepas lagi pada dirinya. Ustadz, boleh nggak kalau yang nggak punya utang bayar, nggak punya utang tapi dia baca doa ini? Maka boleh-boleh saja. Kenapa? Karena doa itu adalah sesuatu yang memang kita membutuhkan, dan doa itu adalah sesuatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun nggak punya utang, ya silahkan baca aja. Jadi ibaratnya udah punya tamengnya, tapi kan kita dikasih tameng sama Allah. Iya. Tapi jangan sampai kita berhutang. Betul, kan gitu. Masya Allah. Jadi silakan dibaca Terima meskipun kasih nggak ada banyak, utangnya. Ustadz Gitu. Syam. Sama-sama, Ya. Fadli. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih, Masya Allah. Kalau gitu kita sekarang mau coba untuk membacakan kembali nih pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kita langsung aja kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, ini dia. Mana dia? Nggak ada di sini, bentar. Oh, ini. Ya Allah. Baru dianterin. Baru ini. Masih fresh. Wah, bener masih fresh. Ini nungguin nih ya amplop kosongnya balikin. Dari hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, gimana ya hukumnya kalau orang tua dipaksa anak untuk berhutang demi membeli
kemauan sang anak. Karena anak saya terus menyuruh saya ngutang, saya pun tolak. Gak tega takut anak cucu mantu saya hidup susah, Ustadz. Nah ini bagaimana nih, dari Habib dulu kali jawab nih. Namanya anak-anak ini kadang-kadang kemauannya banyak. Ayo pulang nih, cari nanti sama mamanya yang punya mobil. Ayo pulang. Ini nggak mau pulang. Ya. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Jadi anak-anakku sekalian, terutama yang bertanya, kaitan dengan tadi, boleh nggak misalnya orang tua dipaksa sama anak ya untuk berhutang. Jadi jawabannya adalah seperti tadi saya katakan. Pertama, hutangnya dulu dilihat. Kalau misalnya itu memang darurat, anaknya butuh banget dan sebagainya, wajib kita harus membantu. Itu nomor satu. Tapi kalau gaya-gayaan, wah sekedar beli ini beli itu, maka saya ingin sampaikan para orang tua, tolong kita didik anak kita. Ya, jadi Mas Fadli, kita harus mendidik anak kita, jangan sampai anak masukkan kita ke neraka, malah kita lakukan gitu, malah kita turuti. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Nah, oleh sebab itu maka orang tua harus bijak, harus wise gitu ya. Lihat dulu ini hal penting apa enggak, darurat. Kalau misalnya penting, tolong. Kalau enggak penting, jangan dibiarkan anak kita memaksa kita untuk melakukan yang diharamkan Allah. Masya Allah. Demikian. Benar. Ustaz, siapa ada yang mau ditambahkan? Jadi ternyata kalau dikatakan ketika seorang ingin dengan sesuatu anaknya, maka dalam Al-Quran disebutkan innama amwalukum wa auladukum aduwwan lakum fahdharuhum. Jadi ternyata harta dan anak-anak juga termasuk musuh. Bisa jadi musuh apa? Bisa jadi dalam keadaan seperti ini tadi, menjadi musuh yang membuat orang tuanya, mohon maaf, kalau masih berhutang insya Allah masih mubah-mubah saja atau hal-hal saja. Tapi kalau sampai orang tuanya korupsi, sampai orang tuanya mencuri, merampok, begal disebabkan karena kemauan sang anak, maka kita sebagai anak mesti sadar diri bahwasanya kita bukan hanya melanggar syariat Islam, tapi kita menarik orang tua kita masuk neraka. Subhanallah. Maka teman-teman sekalian, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, jangan sampailah kita menjerumuskan orang tua kita dalam kebinasaan, dalam keburukan. Betul. Kita sayang sama orang tua kita. Salah satu bentuk sayangnya, jangan membebani di luar daripada batas kemampuan orang tua kita. Jadi kalau biasanya anak-anak kayak gitu tuh harusnya dia berjuang keras juga. Bagaimana caranya bisa mendapatkan? Memang kadang-kadang yang namanya anak-anak kalau temennya punya dia nggak punya, iri. Nah itu dia. Nah gitu. Jadi nggak semua juga apa yang kita mau itu bisa dituruti orang tua kita. Kalau mau cari kerja sendiri, cari duit sendiri ya. Nah, ini Masya Allah. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya. Dari Instagram. Assalamualaikum Ustadz. Hutang darah tuh ada nggak sih Ustadz? Emang ada ya Ustadz? Kemarin teman saya main-main, terus ngelangkahin badan saya. Terus orang tua bilang, kamu utang darah sama dia. Nah ini gimana nih maksudnya utang darah? Yang dimaksud utang darah itu bukan melangkai orang tidur. Yang dimaksud utang darah itu adalah utang nyawa. Dan melangkai orang itu dalam Islam bukan melangkai orang pada saat dalam arti ini begini, melangkai orang tidur bukan, tapi dalam Islam yang pernah kita diajarkan di pesantren, tidak boleh melangkai orang yang duduk di masjid kemudian membelah dua orang untuk lewat. Atau orang duduk dia, maaf ya, ini contoh saya lagi duduk. Maaf. Saya berdua duduk. Yang dimaksudkan di sini adalah di salat Jumat ini dia telat. Maaf. Atau begini, maaf Sasem ya. Dia begini. Yang dimaksud melangkai dalam Islam ketika salat Jumat dia langkai, enggak usah membelah diri. Dia langkai. Ini yang dilarang, melangkai. Kalau memang telat, ya telat aja di belakang. Biarin aja, Ustadz udah ngelangkain kita 2 kali. Utang darah 2 kali. Bayarnya pakai donor. Seperti itu. Jadi sebaiknya kita bersugesti yang baik, bukan mengantarkan diri kita untuk jadi deg-degan. Jadi atas apa yang kau takutkan itu yang muncul. Karena kata Allah berada dalam prasangka hambanya. Ini kita main enak juga di sini ya. Di sini aja kita. Besok kita di sini aja dulu. Kita main apa lagi? Masih banyak pertanyaan jemaah. Jemaah jangan kemana-mana ya. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jemaah, jemaah. Alhamdulillah. Kau ngobrol situ, saya ngobrol sama. Kita ngobrol.